Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Rahmadani. Di 46253 kelompok 6 akan membahas peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan khalifah kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak pada masa Kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah al-Shaffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak pada awalnya. Cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Persia ketika Umar bin Abdullah Hashim masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang terdirinya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Imam. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan mengusung kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan pembangunan budaya di Timur Tengah. B. Sejarah kejayaan dinasti Abbasiyah. Ia membangun kota baru yang diberikan nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinat al-Salam pada periode awal sekitar 750 sampai 801 Masehi. Kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan dinasti Abbasiyah dan membuat pondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi kepemimpinan selanjutnya. Setelah Abu Ja'far dipimpin oleh Harun al-Rashid mulai 789 sampai 909, masih mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang yang terpelajar dari kalangan barat dan muslim dapat ke Baghdad untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ia juga mendirikan Masjid Al-Muzarrah yang mengadakan pengajian di rumah masjid dan istana kekhalifahan dan menjadi tanda akan bangkitnya kekuatan penuh dari timur dan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan puncak keemasan Islam. Pada masa Bani Umayyah, wilayah kekuasaan tetap sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Namun pada masa pemerintahan Abbasiyah, kekuasaan mereka tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara kecuali sebagai Mesir. Dalam kenyataan, banyak wilayah berada dalam kekuasaan khalifah hanya dalam bentuk pengiriman upeti pajak dari gubernur masing-masing. Pada saat kekhalifahan Abbasiyah mulai menunjukkan kemunduran, posisi tersebut mulai melepaskan diri dan tidak lagi menyebar pajak, bahkan berusaha menguasai kekhalifahan itu sendiri. C. Para dinasti Abbasiyah. Yang pertama Asyafal, yang kedua Al-Mansur, yang ketiga Al-Mahni, yang keempat Al-Hadi, yang kelima Al-Harum, yang keenam Al-Amin, yang ketujuh Al-Ma'mun, yang kedelapan Al-Watid, yang kesembilan Al-Mutawassilin, yang
Yang 10 Al-Mutawakkil. Yang ke D. Dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dinasti Abbasiyah. Menurut Badat Yatim, dinasti yang lahir dan memerdekakan diri dari Abbasiyah yaitu yang pertama Tahyarah di Khurasan 205 sampai 259 Hijriah atau 820 sampai 872 Masehi. Yang kedua Syafirah di Farsad 254 sampai 290 Hijriah sampai atau 868 sampai 901 Masehi. Yang ketiga Saminah di Trasaki 261 sampai 389 atau 878 sampai 930 Masehi. Dan masih banyak lagi. Yang ke D, faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dipengaruhi oleh yang pertama, kemewahan hidup di kalangan pengusaha. Yang kedua, perbuatan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Yang ketiga, konflik keagamaan. Yang B, faktor eksternal. Di antaranya faktor eksternal adalah banyaknya pemberontakan, dominasi bangsa Turki, dominasi bangsa Paris. Yang ke F, akhir kekuasaan Bani Umayyah. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah ialah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada 655 Hijriah sampai 1258 Masehi. Baghdad dibumi hanguskan, diratakan dengan tanah Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir dengan keluarga Al-Mutasim. Balih dibunuh. Buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris. Diperkirakan 8.000 orang baik pria maupun wanita hilang, anak-anak dibunuh pasukan Mongol. Dalam pemerintah ini Al-Muqtasilin sendiri beserta keluarganya dibunuh dengan kejam. Dengan terbunuhnya Al-Mutasim Balih yang merupakan khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, maka berakhir pula lah pemerintah Bani Abbasiyah ini. Sekian dari hasil persentase saya. Kalau ada kata saya salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.